Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah sekaligus yang dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang berharga ini perkenankanlah saya untuk menyampaikan sepatah dua kata yang insya Allah dapat bermanfaat bagi diri saya pribadi khususnya dan untuk diri antum sekalian. Saudara-saudaraku seiman setakwa, perlu kita renungkan. Sadarkah seringkali kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ada sesuatu yang secara lahiriah ataupun batinnya yang ingin kita penuhi? Sadarkah seringkali kita menaikkan intensitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita punya hajat kepadanya? Lantas kita jarang sekali berpikir, bahkan tidak pernah, pantaskah kita mendapatkan apa yang kita inginkan? Jika kita menjawab pantas, apakah alasan kita sehingga kita membilang bahwa diri kita pantas untuk menerima apa yang kita inginkan dengan keadaan diri kita yang mendekatkan diri kepadanya hanya ketika ada perlu atau maunya saja? Sejatinya seluruh pertanyaan itu hanya akan menuntut sebuah jawaban, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua pertanyaan tersebut akan mengarah kepada suatu jawaban yang mendasar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Ingatlah, sesungguhnya Azza wa Jalla telah berfirman dalam Al-Qur'annya yang mulia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum turhamun. Al-Baqarah ayat 186. Artinya, jika hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentangku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku menjawab doa hambaku jika berdoa kepadaku, dan hendaklah mereka memenuhi seruanku dan beriman kepadaku agar mereka mendapatkan rahmat. Allah itu dekat, kita saja yang enggan mendekat. Allah itu maha mendengar lagi maha melihat, ihsan kita saja yang kurang kuat. Seperti yang kita ketahui, tingkatan amalan seorang muslim terbagi menjadi 3, Islam, iman, dan ihsan. Dalam hadisnya Rasulullah SAW mengatakan, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu engkau menyembah Allah seakan engkau melihatnya. Jika engkau tidak merasakan engkau melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatnya. Maka tidaklah pantas kita mendekatkan diri kepada Allah hanya ketika kita ada perlu atau maunya saja. Hendaknya kita senantiasa mencoba dekat dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun keadaan kita. Ketika kita senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan selalu siap menerima akan segala takdir yang mendatangi kita. Dan kita juga akan senantiasa siap akan segala kemungkinan yang terjadi. Karena kita selalu dekat kepada sumber kekuatan manusia yang tiada tara, yang tak lain adalah Allah Subhanahu wa taala.
Teman-temanku seiman setakwa, dalam sisi lain, maka tidak ada salahnya ketika ada suatu pernyataan yang mengatakan, lakukanlah kebaikan sekecil apapun itu, karena kita tidak pernah tahu kebaikan mana yang akan membawa kita ke surganya. Maksudnya, ketika kita berkeinginan untuk melakukan suatu kebaikan, tidak perlu kita menunggu suatu kesempatan atau event besar agar kita dapat melakukan suatu kebaikan. Misalnya, kita menunggu bulan puasa Ramadan agar kita bisa berbagi takjil dan sebagainya. Tidak. Jika kita benar mempunyai keinginan untuk melakukan kebaikan, maka ketika kita melihat di depan kita ada kebaikan sekecil apapun yang ketika kita lakukan bisa memberikan nilai kebaikan kepada kita, dan jika kita ikhlas melakukannya, insya Allah Allah akan memberikan balasan yang setimpal untuk diri kita. Maka dengan kata lain dapat kita simpulkan, ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah ihsan yang kita lakukan akan semakin kuat dan semakin mendalam. Dan ketika ihsan kita semakin kuat dan semakin mendalam, insya Allah kita akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah, dan semoga kita selalu berada di bawah naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.